Halo semuanya, Selamat datang di podcast Connect Minds. podcast ini dari Himpunan Teknik Informatika nih. Betul. Dari himpunan kita sendiri ya, Iya. jatuhnya. Itu dia benar. Dari Universitas Islam Asafiyah. Benar. Nah, podcast ini itu menghubungkan sebuah ide, pengalaman, dan juga berbagai perspektif menarik seputar dunia informatika. Kalau ngomongin informatika nih, biasanya tuh langsung terlintas apa sih? Nah, terlintasnya itu ada banyak nih, teman-teman. Di situ ada ngoding, ada hacker, ada komputer, ada layar hitam penulis tulisan, dan juga sampai begadang sampai pagi untuk mengerjakan tugas. Gitu. Oh bener, gue juga ngerasain sih Gus. Iya, Ngerasain gue jujur. betul. Ngerjain tugas sampai pagi, dari malam Begadang sampai ya, pagi tuh, sampai ngantuk banget ngantuk gitu kan. banget Ngantuk sumpah. banget pokoknya. Padahal kan kenyataannya nggak sederhana itu ya. Iya, betul. Karena makanya itu di episode ini pertama ini kita bakal ngobrol nih tentang satu pertanyaan yang sering banget muncul nih, yang mencolok terus. Oke, kayak misalnya tuh kayak informatika. Kayaknya itu cuma ngoding deh. Cuma ngoding doang nggak sih? Sebenarnya kan enggak ya? Enggak. Di informatika itu nggak cuma ada coding nih, teman-teman. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, nah kita nggak sendirian nih. Udah pastinya kita bakal mengundang bintang tamu yang cukup spesial nih. Siapa sih kira-kira? Nah, untuk bintang tamunya itu kita panggil gak sih? Atau gimana? Boleh. Ya penasaran juga sih, Gal. Boleh. Jujur. Boleh. Untuk bintang tamunya kita panggil kepada Bapak Widyo Rijanto, Eskom, MMSI, dan juga Abang Akbar. Iya, Bapak boleh duduk langsung. Gimana? Bapak di Bapak sini boleh. boleh, Bapak di situ juga boleh, Bapak di sini boleh. Baik. Terima kasih telah datang Bapak sama Bang Akbar nih. Apa kabar, Pak? Baik, siap. Bang Akbar, apa kabar Bang Akbar? Alhamdulillah, baik. Oke, kesibukan apa sih Bang sekarang? Aku lagi skripsian. Lagi skripsian. Oh, udah masih sebentar akhir dong. Betul. Udah mau lulus nih. Sudah mau lulus. Yeah. Insya Allah doakan. Amin. Bapak, gimana Pak kesibukannya sekarang? Apa tuh? Lancar, Pak. Lancar. Tuh, Kesibukan pengajarannya. Ya macam-macam. Macam-macam. Banyak juga ya? Iya. multi talent. Betul, Banyak multi juga. talent. Nah, Pak, kalau ngomongin informatika ini Hmm? banyak orang yang punya bayangan tertentu sebelum masuk kuliah. Hmm. Nah, itu Gimana ya kira-kira ya? hmm, Bisa dijawab mungkin Bapak? mungkin kita mulai dari pengalaman pribadi masing-masing nih. Boleh. Mulai dari Pak Widyo boleh. Boleh dari Pak Widyo dulu deh. Pengalaman di dalam teknik informatika itu dalam pengajaran itu bagaimana, dan juga apa yang Bapak ketahui di dalam teknik informatika itu? Ya, ya di dalam teknik informatika secara apa ya global, secara apa kulitnya biasanya kalau udah tahu dasarnya komputer ya, Benar. komputer. Tapi tidak hanya komputer aja ya, enggak ya, komputer bisa ada hardware, ada software ya. Di software juga ada yang lainnya ya, software yang mobile ya, ada software yang komputer ya, mobile kan kayak di HP ya itu terus intinya kalau program juga coding gitu ya, tapi juga ada ngoding yang tidak tidak diketik ya, seperti itu. Jadi intinya ada selain coding juga ada data analis, ada jaringan ya, kita merakit untuk jaringan segala ya. Dan dalam teknik informatika yang di kampus kita ini ya,
biasanya diajarkan oleh dosen-dosen yang yang berpengalaman, karena mereka juga praktisi ya, praktisi IT ya. Jadi apa yang dilakukan di pekerjaannya sebagai IT project mereka terapkan di mahasiswanya secara langsung untuk pengajaran. Dan Bapak sendiri fokus di multimedia ya, jadi nggak hanya coding ya, kadang-kadang multimedia juga sesuatu yang lagi ngetren juga, yang sekarang berkembang menjadi AI ya. Betul. AI ya, multimedianya udah AI sekarang. Kalau dulu Pak, multimedia yang manual ya, program aplikasi komputer biasa, multimedia, terus sekarang udah tinggal pengembangan di AI segala, tapi tinggal tergantung gimana mahasiswanya sendiri untuk mencoba aktualisasikan apa yang disukai gitu. Iya. Berarti kayak kalau misalkan secara umum tuh teknik informatika tuh nggak cuma ngoding ya Pak ya, Iya. banyak banget cabang-cabangnya gitu. Iya. Terkadang juga Bapak kalau ada mahasiswa yang lemah di coding, dia bisa buat kayak program yang lebih AI itu ya, jaringan atau multimedia ya itu. Iya benar sih Pak. Informatika juga nggak mencakup tentang codingan juga ya. Iya betul. Benar. Nah, untuk Bang Akbar nih. Selanjutnya, Coba Bang Akbar. secara kepribadian di dalam informatika nih Bang, kan abang kan juga sebagai mahasiswa ya. Iya. Itu di dalam kuliah ini tuh apa yang abang kuasai dan abang tahu dalam teknik informatika? Kalau menurut gambaran aku ya, teknik informatika bener apa yang dikatakan Pak Widyo, nggak hanya sekedar ngoding, dimana dalam itu ada jaringan, ada desain juga, multimedia dan lain-lain gitu. Dimana mungkin kalau dari aku sendiri, aku itu lebih fokus di desain Di desain. gitu. Mungkin untuk ngodingnya aku baru nyoba-nyoba itu kemarin pas ketika magang. Jadi magang itu kan kalau magang itu harus sesuai dengan jurusan ya, ya Betul. kan, biar ilmu kita tuh kepake gitu di perusahaan gitu. Aku baru belajar itu ketika benar-benar paham itu ketika pas magang gitu untuk skill ngodingnya. Emang benar nggak semua informatika itu tentang ngoding gitu, benar, karena kita di dalam kampus juga kita belajar jaringan, kita belajar multimedia juga, Iya. kita belajar bikin game, bikin aplikasi, bikin website, data, database dan lain-lain gitu. Itu sih mungkin sejauh ini yang aku tahu. Nah, mulai dari pengalaman pribadi dulu nih, Gus. Iya, boleh. Dari siapa? Dari lu deh, boleh. Pengalaman pribadi kayak gimana tuh maksudnya tuh? Kayak Tentang informatika selama lu kuliah. Lu kan baru nih. ya baru nih, Baru banget nih. baru. Gimana tuh? Pengalaman pribadinya sih ya, saya ini tuh pas masuk kuliah teknik informatika kayak awalnya tuh kayak kebingungan lah ya. Iya. Karena belum mendapatkan sebuah basic. Jadi ini yang namanya coding, ini yang namanya data analis, dan juga ini yang namanya analis jaringan. Jadi semuanya itu kayak baru tahu lah intinya lah ya. Ternyata nggak segampang itu, sulit gitu. Tapi kan namanya juga kuliah, kita itu belajar dan mencari ilmu untuk bisa gitu. Iya. Betul sekali. Kalau pengalaman dari saya sih ya, selama saya kuliah di sini dan ngambil jurusan informatika, sebenarnya saya sebelum kuliah itu sempat kerja. Terjun bukan di dunia IT malahan. Sempat kerja itu 1 tahun, saya kerja itu terjun di dunia agensi. Dunia seputar manajemen lah, ibaratkan gitu. Makanya pas masuk di teknik informatika tuh awalan kaget. Pasti. Soalnya kan basic pengalamannya
bukan di bidang tersebut. Iya. Cuman karena pengen nyoba aja sih, nyoba adrenalin ya. Pengen nyoba aja sih. Penasaran juga gitu. Kan kalau belajar nggak penasaran, nggak semangat ya. Betul. Kalau belajar tuh nggak penasaran kayak gimana gitu rasanya. Kalau misalnya penasaran kan kayak ada gitu. Lebih tertarik lah. Iya, lebih betul pengen sekali. nyoba. Betul sekali. Berarti cukup ya dengan yang dibayangkan sebelumnya ya Gus ya? Iya, cukup. Nah, kalau setelah menjalani beberapa tahun kuliah ini, ya, apa hal yang paling membuat kaget atau berbeda dari ekspektasi awalnya? Itu dia Gus. Coba Bang Akbar. Gimana tuh? Dari aku ya berarti ya. Iya. Mungkin ekspektasi awal sebelum masuk ke teknik informatika, memang aku sebelumnya lulusan dari SMK TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Itu. Jadi aku ada sedikit udah belajar basicnya lah di SMK gitu. Jadi ketika masuk sini memang nggak terlalu kaget untuk namanya hal-hal yang tentang teknik informatika. Mungkin memang ekspektasi dari awal kita mau masuk kuliah itu mungkin ada yang sama. Mungkin ada orang yang ngomong udah masuk IT aja, nanti gajinya besar, nyari kerjanya gampang. Ya kan? Benar. Pasti sering terdengar itu. Iya, benar kan? sekali. Pasti sering terdengar itu. Tapi nyatanya ya memang benar, gaji besar ada, tapi saingan juga ada. Itu. Iya sih. Gaji besar ada, saingan ada. Gitu. Jadi menurut aku nih kita haruslah sering-sering mencoba gitu. Informatika, ngoding, desain itu nggak bisa kita dengan belajar teori aja. Jadi kita harus praktek gitu. Benar-benar harus nyobain langsung. Iya, benar. Karena sekali. itu sebuah logika yang harus kita terapkan. Gitu loh. Nggak bisa hanya kita mikir, tapi programnya nggak ada, nggak bisa kita. Kita kalau mau cepat belajar informatika, yaitu kita harus praktek langsung. Kita harus nyobain langsung. Gitu. Iya, benar juga. Kaget, sempat kaget gitu ketika pasti orang tua juga ngomong gitu kan, kayak udah masuk informatika aja nanti gampang nyari kerjanya. Karena memang banyak juga sekarang pun perusahaan-perusahaan sekarang itu IT itu udah jadi apa ya, banyak dicari lah. Karena Kayak memang jantung perusahaan lah contohnya. karena memang semua sekarang itu udah sistem teknologi, Betul. ya kan? Betul, Semua betul, udah sistem betul, online, ya kan? Mungkin kalau kayak dulu kita mau pendaftaran kayak ngelamar kerja contohnya, nggak ada kita lagi sekarang bawa-bawa map ke perusahaan. Oh iya. Nggak Sekarang ada kita sebenarnya gitu, sekarang banyak dari website, Nah. dari aplikasi Nah, buat itu. ngelamar-ngelamar kerja udah banyak, Gus. Jadi di-upgrade lah gitu ke sistem teknologi sekarang Benar. semua kan. Jadi nggak ada lagi yang sistem manual gitu. Makanya kenapa penting kalau kuliah tuh di informatika. Karena itu. Karena insya Allah kalau memang kita paham, kita emang bisa untuk mengerjakan itu, pasti ada dampaknya gitu. Benar, Gitu. benar. Nah, kalau dari Pak Widyo nih, Bapak sebelumnya kuliah jurusan apa sih, Pak? Kalau boleh tahu. Tetap komputer Komputer juga. Bapak dulu bayangannya seperti apa, Pak? maksudnya. Sama kayak tadi Bang Akbar atau beda? Ekspektasi awalnya berapa? Ekspektasi Ada masuk. kaget ya? Iya, Ini Bapak cerita dari awal ya. boleh. Dari awal ya Bapak. Ini Bapak itu sebenarnya bukan murid ya, istilahnya buat anak yang sekolahnya pandai, pinter ya. Itu Bapak itu SMA-nya aja kalau ditanya sama teman-teman, tanyanya pasti birunya, bukan merahnya. Birunya berapa? Mayoritas banyak kan merah. Karena ini disclaimer, kalau mungkin rapot ya Pak ya. Hmm. Kalau dulu tuh rapot tuh rapot merah gitu Oh. bahasanya. Motor rata-rata merah, Itu tanya kalau- birunya berapa? Nah, itu kan Oh, apa? iya. Dasarnya dari kecil emang seneng seni ya, terus lulus SMA mau masuk IKJ. Dan kan kalau di keluarga Bapak kan orang tua otodidak apa misalnya ini banget ya, apa namanya, bukan otodidak, apa namanya, kolot gitu atau apa namanya, pokoknya kuliah di IKJ itu nggak, masa depan suram. Nah itu Bapak masuk ke Gunadarma ya. Gunadarma juga sama seperti itu ya, nggak pernah
bagus lah buat buat ininya apa dari sendiri ya, bertahap semester 1, semester 2, semester 3, dan kemudian masuk masuk ke dunia IT kan, program program lebih menyenangkan, lebih senang walaupun susah senang gitu kan, banyak tantangannya ya tuh ditekunin ya buat program Bapak. Nah kemudian karena teknologi jadi komputer dunia IT dijadikan satu, dikolaborasi ya tadi multi talent ya untuk menjadi apa dengan dunia seni. Nah jadilah web yang bagus, yang multimedia istilahnya kan. Nah, itu jatuhnya multimedia. Nah seperti itu kalau kayak si Bang Akbar katakan tadi, orang komputer ya tidak hanya coding. Jadi kalau bisa mau lebih cepat kerja, dia bisa apa aja. Ya selain program juga seninya ada, seni membuat web gitu kan. Gimana webnya nggak monoton, dibikin animasi. Nah seperti itu ya. Itu lebih orang lebih tertarik kan, menarik lah. Nggak hanya tulisan webnya, ada muncul animasi, logo, lalu kata-kata, ada ucapan terima kasih berbarengan dengan animasinya seperti itu. Ucapan-ucapan apa, terus logo dengan kata-kata, terus ada di backsoundnya ada juga yang lebih menarik itu, yang Bapak. Nah kemudian Bapak lulus kuliah, kerjanya juga nggak di komputer ya, Bapak kerjanya di NGO. NGO itu apa Pak? LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Oh iya ya. NGO terbesar se Asia Tenggara. Itu disitulah Bapak belajar. Dulu ya Bapak nggak bisa ngomong, belajar bicara depan umum. Nah di situ Bapak belajar, kan teman-teman Bapak yang di NGO itu rata-rata orang politis ya, apa lulusan politik ya, ekonomi politik. Itu belajar setiap minggu tuh Bapak belajar terus ya, ada kegiatan pembelajaran di situ, di kelas ada, walaupun kerja ada belajar gimana sharing, terus sering pendapat, sering pengetahuan seperti itu. Lama-lama ya Bapak bisa ngomong di depan umum, kerja di tempat lain, kemudian ya terakhir jadi dosen ya, di dosen itu ya. Itu dia, karena mungkin Bapak juga karena dasar dari komputernya kuat ya, manualnya kuat, jadi buat berkembangnya lebih cepat bisa ya, karena dasarnya kuat. Kalau orang main silat kan kuda-kudanya udah kuat gitu, mau seperti apa ya, kuda-kudanya udah kuat, mau upgrade program seperti apapun kan dasarnya kuat, tinggal ngikutin sedikit jadi, ya itu dia ya. Bapak lebih bergelut di bidang komputer yang ke multimedia. Betul. Menarik banget gak sih? Menarik banget, Gus, sumpah itu menarik banget sih. Menarik banget emang Dari pengalaman dua bintang tamu tamu kita ya, yang spesial, betul. sangat amat menarik. Kalau dari perspektif Bapak tuh kayak Bapak sendiri nih, apa kesalahpahaman seperti memang sering ditemui dari mahasiswa baru sekarang? Kesalahpahaman Bapak, perspektif Bapak tentang mahasiswa baru sekarang kayak gimana tuh Pak? Mengenai apanya? Mungkin mengenai dari pembelajaran, boleh sih. Ya kalau itu tadi ya, kalau dari pembelajaran secara internal dari dosen-dosen ya, kita terus terang dosen kita kan praktisi ya, jadi untuk pembelajarannya lebih up to date istilahnya ya, lebih keras ya. Betul. Lebih keras karena dosen-dosen kita praktisi IT juga, lebih bisa support untuk mereka yang calon mahasiswa yang mau bekerja ya di dunia perkantoran lah istilahnya ya, industri ya. Apalagi
Iya sih kayak gitu ya Gus ya. Itu ya. Terus coba dari Bagus deh, lu mau nanya apa Gus? Berarti ini tuh Pak, memang banyak ya yang mengira informatika itu identik dengan coding ya Pak? Ya kalau ininya iya ya, kalau coding emang udah istilahnya makanan sehari-hari Iya, makanya ya, saya makanan Betul. sehari-hari itu Betul, udah betul. coding, tapi nggak hanya coding. Jadi itu tadi di informatika yang kita kelas ya di kampus kita ini nggak hanya coding. Dulu pernah juga ada robot ya, buat robot, tapi robot itu diambil oleh orang teknik ya. Jadi kita nggak bisa ini share ke guru tinggi robot karena teknik dia. Ya kita kolaborasi ke multimedia itu tadi buat coding, tapi coding gimana caranya bisa bagus dalam tampilan program codingannya itu. Iya benar sih Bang. Padahal kan kenyataannya juga jauh lebih luas ya Gus ya. Iya, jauh lebih luas. Nggak cuman coding berarti. Nggak cuman Banyak coding. banget. Nah, ini nih yang jadi sering dijadikan sebuah pertanyaan gitu. Apa tuh? Bahwa banyak yang bilang, oh teknik informatika tuh cuma coding, cuma ini, padahal enggak. Iya, itu banyak banget Gus. Sumpah itu banyak banget jadi buat pertanyaan ya. Kalau bukan cuman coding, sebenarnya informatika itu belajar apa aja sih Pak? Selain coding Iya, ya data analis data analis, ya, jaringan ya, banyak banget berarti ya. Multimedia, desain grafis itu masuk ke Multimedia. informatika gak Pak? Desain grafis masuk ke multimedia. Masuk ya? Oh, berarti banyak ya Gus ya? Bidangnya banyak banget. Banyak banget berarti. Tinggal dikolaborasi aja nanti, kan dasarnya di situ multimedia. Berarti banyak banget ya Gus. Banyak banget, mulai dari pemrograman, data, kecerdasan buatan, jaringan komputer, dan juga sampai pengembangan sistemnya. Oh iya. Kalau dari pengalaman abang sendiri nih, mata kuliah apa yang paling bikin kaget ketika pertama kali kuliah? Pemrograman game. Itu pakai aplikasi gitu kita bikinnya? Itu pakai aplikasi, aduh aku lupa namanya. Pokoknya pakai satu aplikasi. Itu juga ketika masuk ke mata kuliah itu, laptopku dulu nggak support. Oh, Laptopku dulu belum support. Gitu. berarti harus support juga tuh laptopnya Bang. Penting tuh. banget berarti ya? Penting lah. Makanya ada orang yang bilang juga, anak IT mah pacarannya sama laptop aja gitu. Orang tiap harinya sama laptop gitu. Benar. Penting, laptop tuh penting gitu. Jadi ketika aku masuk ke pemrograman game itu semester 6, kaget juga, aduh kok nggak bisa nih buat diinstal gitu, karena keterbatasan laptop aku waktu itu. Jadi akhirnya aku upgrade laptopnya, belajarlah kita situ kan ngoding. Kita dari awal, waktu itu aku kayak bikin game, kalian tahu nggak sih yang kayak di time zone gitu, yang main bola. Jadi ini ada 2 penahan, ini ada gawang. Nanti bolanya itu kita lempar-lemparan. Siapa yang masuk itu menang. Nanti ada skornya gitu, kayak game apa gitu ya. Iya. Ada tuh di time zone. Ada kayak seperti itu contohnya. Jadi kita bikin game seperti itu. Itu prosesnya panjang. Itu di coding juga Bang? Di coding. Dari bolanya kita mau ukur berapa ukurannya, diameternya berapa bolanya, kita mau bikin gawangnya itu berapa jaraknya biar gawangnya sama gitu kan, kanan kiri, kita bikin lapangannya, itu semua di coding semua. Di coding semua. Sampai dia masuk, misalnya dia bola ini masuk ke tim B, berarti yang dapat poin kan tim A. Benar. Ya kan, karena kegolan kan. Iya. Itu di coding juga. Sampai seperti itu. Nanti ketika poin itu sampai 5, siapa yang menang duluan, ya itu. Itu di coding semua itu. Itu semua diprogram. Jadi nggak hanya semata-mata kayak ya gitu, nggak mungkin. Itu semua sampai dirancang. skornya pun di coding. Skornya pun di coding. Semua itu di coding. Jadi satu-satu semua itu kita bikin. Dari lapangannya kita bikin dulu. Kita buat garis-garisnya, kita buat orang-orangannya, kita buat bolanya, itu semua satu-satu.
Itu berapa lama Bang bikin itu Bang? Itu kalau dari program dari mata kuliah itu 1 semester itu. Satu Sampai semester? iya, jadi ketika akhir semester itu kita udah bisa ngejalanin. Udah ada animasinya. Jadi itu nggak hanya kita masuk pencet game itu nggak langsung main. Ada menunya dulu. Mau main atau mau apa, itu semua ada menunya. Iya, iya, iya. Ya kan kayak kita masuk aplikasi, Heeh. nggak mungkin kita langsung kita mau ngechat temen nih WA misal. Heeh. Kita masuk aplikasi WA. Pasti kan ada tampilan awal dulu, Iya, ya kan? Hmm. Kita mau kayak milih siapa meta nih, gitu meta, ya kan? Terus Iya. kita mau milih, kita mau ngechat siapa. Nah itu Iya. semua dirancang seperti itu. Terus nanti di atas kanan misalnya ada tombol setting atau tombol buat ganti wallpaper, itu semua kita bikin di situ. Itu semua dalam artian kita bikin coding sampai kita mau masukin warna, mau masukin gambar, semua itu di coding. Gitu. Jadi menurutku informatika itu kayak ada data. Nah, kita sebagai anak IT ini mengolah data ini menjadi sistem. Jadi ada data. Kita sebagai anak IT itu mengolah data ini. Bagaimana caranya data ini bisa jadi suatu informasi. Gitu loh. Kayak contoh kita bikin buat kayak form pendaftaran gitu. Ya kan? Mungkin kalau bisa aja. Kalau mungkin dulu kan zamannya manual. Ya kan, kita langsung aja nanya sama orangnya. Itu kan kalau misalnya kita mau pendaftaran, ayo siapa yang mau daftar ke sini? Siapa aja namanya? Tanggal lahirnya berapa? Udah nggak zaman kan seperti itu. Iya. Iya. Ya kan? Itu kan data tuh. Iya. Jadi ketika kita bikin website itu, ketika bikin kayak formulir gitu, pendaftaran, kan kalian itu tinggal masukin data-data kalian. Nanti dari data kalian itu diproses. Jadi sebuah informasi. Kayak kalian bikin IG aja. Kayak bikin IG, kalian daftar, kalian bisa posting, bisa bikin story, bisa bikin Iya. feed, ya kan? Seperti itulah. Bagaimana caranya? Tujuan yang utama itu untuk apa ya? Memudahkan pengguna untuk memudahkan nggak hanya pengguna, penglihat pun juga jadi lebih gampang gitu melihatnya. Iya, iya. Ya kan? Benar. Kan nggak susah lagi kita kayak harus interview nanya gini-gini, enggak. Gitu. Jadi udah ada langsung. Kayak kalian bikin CV aja lah gitu. Kan udah tertera tuh semua di situ. Tuh. Lebih ke berguna lah untuk masyarakat, untuk penggunanya gitu loh. Makanya sistem itu dibikin untuk apa? Untuk berguna. Bukan hanya untuk sekedar buat tampilan doang, enggak. Itu semua ada nilainya. Ada manfaatnya. Kapan kita bikin sesuatu kalau nggak ada manfaatnya? Benar nggak? Benar. Ya kan? Pasti ada manfaatnya. Itu. Kita belajar di sini untuk bisa merancang, untuk bisa memudahkan orang-orang yang masih kesulitan. Gitu. Terutama yang masih pakai sistem-sistem yang manual. Ya kan? Makanya ada IT itu yaitu untuk memudahkan orang-orang biar gampang sekarang. Gampang lah gitu. Benar. Apa gampang instan itu. Bakal instan cepat. Nah, nih Bang. Ada nggak sih Bang mata kuliah yang awalnya tuh menarik? Awalnya sulit. Sorry, terbalik. Awalnya sulit, tapi jadi lama-kelamaan tuh jadi menarik gitu. Ada. nggak sih Bang? Ada. Apa tuh? Itu aku mata kuliah pemrograman mobile. Awalan sulit. Awal sulit nih. Sulit banget nih. Aduh, gimana nih gitu kan ya. Ini jadi kita semua tuh bikin kayak ada card view gitu. Kayak kita bikin tampilan. Itu kan kalau mobile tuh kan di HP ya. Kalau mobile tuh di HP. Jadi kita mikir kayak, aduh, ini apain ya gitu ya. Bikin apa lagi ini. Nggak ngerti kita awal kan, nggak ngerti. Pak Irsat menerangkan gini. Oh, ini ternyata bikin untuk tampilan gininya. Kita bikin nanti tampilan untuk wallpaper kitanya. Itu awal-awal kayak, aduh, ini kayak sulit banget ya gitu. Karena memang bener-bener udah ada gambarannya gitu ya di otak ya. Karena codingan itu bener-bener harus sinkron gitu loh. Iya, benar. Harus sama-sama bisa terpanggil. Ini kenapa nih warnanya nggak muncul? Nah, berarti nggak panggil nih codingannya. Nah, itu error. Terus dicari tuh. Dan harus dicari tuh. Jadi setiap kita ngoding pasti ada gambar kayak tanda seru. Kayak ada peringatan. Benar. Kenapa ini ada tanda gini kan? Sebenarnya itu yang bikin pusing gitu loh. Errornya. Tapi ketika udah terjalan, kita udah bikin,
puas. Jadi Karena menarik ya. menarik. Karena udah tahu ritmenya nih kemana nih. Benar. Jadi Oh. kayak waktu itu aku kan bikin mobile tuh ya. Dan itu sampai upload ke Play Store. Upload ke Play Store? Upload ke Play Store. Itu kita upload Play Store aja juga bayar kita. Oh bayar bang? Bayar. Kita Oh, bayar malah Pak loh. Irsat itu nyuruhnya satu orang satu akun, nggak boleh pakai akun yang lain. Pas ke semester 7 kemarin tuh. Pas semester 7 kemarin, akhirnya kita semua beli masing-masing. Akhirnya sendiri-sendiri? Iya. Sendiri-sendiri kita beli akun Play Store. Oh. Harganya $25 kalau nggak salah. Satu akun itu. Mahal. Mahal banget tuh. $25. Lumayan emang. Tapi itu untuk bahan buat belajar gitu. Menurut aku ya, yang namanya kita mau belajar, ya jangan terlalu lah kita kayak mikir-mikir, ini nanti nggak ada gunanya kita beli gini buat ngumpulin tugas doang. Enggak. Jangan berpikir seperti itu gitu loh. Mungkin Pak Irsat punya alasan sendiri kenapa dia nyuruh kita bikin akun itu supaya kita bisa belajar gitu. Bagaimana caranya untuk ngupload ke Play Store itu panjang. Kita mau ngupload ke Play Store itu panjang rinciannya. Kita harus minimal itu 9 orang harus verifikasi dulu. 9 itu 9 email, nanti kita masukin 9 email. Nanti ada notif di tiap email itu untuk ngelihat aplikasinya apakah benar aplikasinya sesuai atau tidak ada yang mengandung kekerasan atau dan lain gitu. Itu semua diuji sih. Itu aku sampai seminggu itu baru rilis aplikasi itu. Seminggu rilisnya doang ya. Bikinnya mah berapa bulan. Iya. Bikinnya itu agak panjang gitu. Tapi itu menurutku seru. Karena kayak aku bisa bilang lah nih ke orang tua, bangga gitu. Mah aku bisa bikin ini nih, gue pakai aplikasi. Wah, keren gitu. Bangga gitu. Padahal awal-awal kayak aduh pusing segala macem, begadang kayak gini. Tapi di titik akhirnya saya bangga gitu. Bisa, ternyata aku bisa loh mengerjakan ini. Aku bisa loh bikin seperti ini. Jadi kayak ada apa ya? Yang bisa kita banggakan. Betul. Dari hasil jerih payah kita. Dengan hasil begadang tuh. Dengan hasil begadang itu pasti wow, itu sangat amat memakan waktu. Benar. Jadi kepuasan gitu dari diri kita gitu. Oh, ternyata kita tuh bisa gitu loh. Gitu. Walaupun kita awalnya kayak pesimis, bisa nggak ya? Ya udah jalan aja dulu. Kerjakan aja dulu. Kalau nggak bisa ya tinggal kan bisa nanya gitu, bisa nanya ke dosen, bisa nanya ke teman gitu. Bisa nanya ke AI. AI sekarang udah. Sekarang AI makin canggih. Benar. Pak Fatih aja, dia dosen IT kan, dia praktisi tuh. Aku mahasiswa bimbingannya kan, dia bilang sendiri, AI itu sekarang berguna. Orang-orang kerja sekarang itu nggak ada yang lagi ngoding satu-satu, nggak ada. Semua itu bagaimana caranya kita dibentuk itu menggunakan prompt. Jadi pola pikir kita harus mikir nih, kita mau bikin web seperti apa, ya kan? Nggak ada lagi kita kayak bikin tampilan ini awal satu garis, nggak ada. Kita semua mikir dari otak, mikir bagaimana caranya kita bikin prompt. Prompt itu bisa untuk membuat website. Kita mau bikin website seperti apa? Kita mau bikin website seperti kayak perdagangan. Kita mau bikin website soal jual beli segala macam. Kita prompt itu semuanya. Jadi membantu kita, memudahkan kita buat kita bikin website dan lain-lain gitu. Gampang lah sekarang. Intinya sekarang mungkin ada yang bilang juga kayak AI kayak jadi bikin mahasiswa males ya. Sebenarnya enggak. Kita juga menggunakan AI enggak hanya kayak kalau kita nggak punya ilmu kita nggak bakal bisa gunakan AI. Benar. Kita mau ngoding, kita nggak tahu ilmu ngoding. Mau gimana apa mulainya? AI, ya kan? Iya, mau ngeprompt apa tadi AI kalau kita nggak tahu kita mau bikin apa? Benar. Ya kan? Itu AI sangat membantu lah sekarang. Sangat penting lah untuk sekarang. Makanya kemarin seringan banyak tuh seminar AI. Karena memang penting lah sekarang. Berguna buat di dunia kerja juga. Iya, benar sih. Ya kan? Kerasa kepake banget sekarang tuh AI. Buat bantuan gitu ya. Benar. Oke. Gimana? Menarik sih, Gus. Menarik lah.
nggak kerasa ya obrolan kita juga udah sampai penghujung episode ini karena waktu juga udah terbatas ya. Mungkin Di-cut dulu aja, Mir. Oke, sebelum kita tutup nih, Gus, kita masuk ke sesi pertanyaan cepat. untuk Pak Widya dan Bang Akbar coba dijawab spontan ya. Ya. Untuk pertanyaan pertama itu ya, praktikum atau teori? Praktikum. Praktikum. Untuk kedua, ngoding siang atau malam? Ngoding malam. Ngoding malam. Malam. Gue bisa jago malam. Kenapa tuh? Mendukung bro, sosoknya mendukung. Malam, Sosoknya malam. mendukung. Enak banget, parah. Nah, terus selanjutnya tuh ChatGPT atau Google? Google. GPT. Google. Karena Google bisa banyak lagi kayaknya. Aduh, iya lagi. Iya betul. Aduh, iya lagi. Iya betul. Ya. Selanjutnya itu deadline mepet atau dicicil? Dicicil. Deadline mepet. Wah, itu dia suka adrenalin yang berbeda nih. Sering tarsok. Terus kalau nggak terselesaikan gimana tuh? Hah? Nggak terselesaikan. Bagaimana caranya harus selesai? Itu dia. Ya kalau nggak selesai kita nggak dapat nilai. Iya sih. Ya kan Bener gitu. sih. Gitu. Kalau saya sih dicicil ya. Ya beda-beda lah mindsetnya ya. Pusing ya. Benar, biar nggak numpuk, Gus. Tuh. Biar nggak pusing. Selanjutnya tuh ada project kelompok atau project individu. Individu. Kelompok. Beda-beda nih. Individu. Dan yang selanjutnya itu ada magang atau organisasi. Magang. Dua-duanya. Dua opsi jadi pilih langsung. Kok dua-duanya sih? Sama-sama penting, sama-sama penting. Iya, sama penting. Sama-sama sih. penting. Penting. Sama-sama penting. Tapi gimana ya kalau dari gue ya? Kalau dari saya magang atau organisasi? Urutan pertama sih magang. Urutan Nah. kedua organisasi. Tapi kita kalau magang juga kita harus butuh ilmu organisasi. Benar. Betul. Karena Itu. organisasi itu nggak cuman organisasi gimana ya dibilangnya. Di situ tuh banyak banget ilmu yang kita pelajarin loh, Bang. Benar. Dari public speaking, terus Komunikasi. komunikasi, terus tata cara mengelola suatu acara. Itu banyak banget di organisasi itu nanti kepake di ketika magang. Betul. Banyak banget itu. Oke, bisa dilanjut, Gus. Nah, pertanyaan terakhir nih. Di saat nugas itu Bang Akbar dan Priwidyo itu pilih kopi atau teh? Ngerokok Pak. Kopi. Ngerokok Pak. Ngerokok ya. Ngerokok. Atau kopi nih, kopi dari depan Kopi nih, Bang. dong. Kopi. Bener. Bener. Rokok. Kopi. Gen Z, Bang. Iya. Gen Z banget. Gak ngopi gak genset. Gak ngopi gak Gen Z, Gus. Iya, harus ngopi. Harus ngopi. Itu utama. Kebutuhan itu kopi itu kebutuhan. Lebih baik beli kopi daripada beli makan. Bener banget, Gus. Apalagi Gitu. ngoding kan, ngoding tuh Iya. bagus banget. Beli kopi Apalagi 30.000 ngodingnya kan malam. mahal. Giliran beli nasi Padang 12.000 nggak mau. Nggak Beli kopi aja udah. Kopi lebih penting ketimbang perut Iya, ya. kopi lebih penting walaupun ujung-ujung asam lambung. Aduh, Nah, nggak kerasa nih obrolan kita udah sampai di penghujung episode. betul. Dari obrolan hari ini kita jadi tahu nih teman-teman, kalau informatika itu ternyata jauh lebih luas daripada coding. Betul banget, Gus. Ada logikanya, ada problem solvingnya, Betul. terus ada komunikasi, kolaborasi, dan banyak peluang yang bisa dieksplorasi. Terima kasih kepada Pak Widyo dan juga Bang Akbar ya, yang sudah berbagi pengalaman kepada teman-teman dan juga perspektifnya. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast hari ini. Podcast apa? Podcast Connect Minds. Connect Mind. Podcast Anak Informatika ini bagus. Tuh. Bagus. Anu peningkatan. Keren. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa di Connect Minds berikutnya. Terima kasih. Salam. Bye-bye semuanya.